Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Om Hars. Selamat malam Bapak. Teman-teman, saudara-saudari, para pemirsa semua yang berkesempatan ya menonton acara ini. Alhamdulillah pada malam hari ini beratapkan bintang-bintang yang terang sekali di tengah suara-suara jangkrik, di tengah sepoi-sepoi angin malam. Malam ini kita ditemani oleh Om Hars Hartono Lokojoyo di lokasi Hars Garden Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur. Selamat malam Om Hars. Selamat malam Bapak. Di belakang kita ada api unggun. Kita hampir setiap malam seperti ini. Waduh, indah sekali ya. Selain untuk penghangat aja, ya, kadang pengen menikmati suasana malam, bintang, bulan, menikmati kesunyian. Nah, itu suara jangkrik. Ini seperti ini, suara jangkrik. Okay. Sesuatu yang sangat-sangat sulit ditemui di tempat lain. Iya, menurut iya. saya. Oke Om Hars, banyak sebenarnya yang mau kita minta cerita ini dari Om Hars. Tapi saya malam ini kita mau bincang-bincang. Tadi kita kan banyak ngobrol tuh. Iya. Juga di Bali. Iya. Bahasa Inggris Om Hars ini luar biasa menurut saya. Hanya bahasa Inggris untuk jualan sayur itu sebenarnya. Dan fasih sekali. Dan grammarnya teratur menurut saya. Kita ingin cerita nih. Biar inspirasi juga buat teman-teman semua. Nggak tamat SMA, cuman tamat SMP. Tapi bahasa Inggrisnya jago luar biasa. Dan beliau tidak ada les. Dan beliau tidak ada belajar dengan textbook. Nah ini nih mau kita minta cerita. Gimana nih Om Hars bisa begitu fasihnya berbahasa dalam bahasa Inggris Om. Cerita Om gimana? Oke. Awalnya dia karena saya hanya lulusan SMP. Terus kemudian saya berimajinasi, bermimpi untuk memiliki istri yang orang asing. Oh, dulu punya mimpi. Ya, impian saya itu dari kecil sebenarnya. Waduh. Itu impiannya itu memiliki istri yang cantik dari luar negeri. Dan alhamdulillah kesampaian. Oh, begitu itu bukan ceritanya. suatu kebetulan. Saya tidak tahu kenapa saya berpikir seperti itu, barangkali saya terinspirasi dari acara TV atau film yang saya lihat di TV-TV zaman dulu. Zaman dulu ya. Ya. Apa itu? Seperti apa tuh? Ya pokoknya zaman dulu kan ada film-film di TVRI. Oh iya, itu, benar ya. Ada bintang filmnya cantik tuh, keluarga yang bahagia ya. Saya membayangkan seperti itu, kehidupan saya itu seperti itu. Oh, oke. Saya membayangkan seperti itu setiap hari. Istri saya orang Oke. luar, cantik sekali, kehidupan saya baik, itu saya bayangkan setiap hari. Dan pada akhirnya saya mengambil kesimpulan bahwa ternyata impian saya itu menarik segala sesuatu yang saya perlukan. Membawa ya, semacam magnet ya. Ya, seperti magnet. Seperti magnet ya. Saya tidak bisa bahasa Inggris, saya diajari bahasa Inggris. Itu seperti itu. Jadi karena di kampung saya di Jawa, di Sragen Jawa Tengah itu kan tidak ada orang bule, maka impian saya itu menarik saya ke Bali. Oh iya iya. Sampai di Bali saya tidak bisa bahasa Inggris, saya dikirimi sama impian saya sama Tuhan. Guru yang mengajari saya bahasa Inggris. Ditemukan jalan ya, dicarikan jalan ya. Ya. Oh. Jadi impian itu menarik segala Oh sesuatu ya, yang impian kita perlukan. Jadi ini pelajaran penting nih. Jadi kita jangan takut untuk bermimpi, jangan takut untuk memiliki impian yang besar. Ya. Sebab nanti dia akan mencarikan jalannya. Impian itu akan terhadap mimpi kita itu ya. Nah, ini contohnya nih. Yang saya yakini bukan sebuah kebenaran, tapi itu adalah satu hal kebetulan yang udah pernah dijalani ya. Oke. Yang saya yakini. Karena di Sragen nggak ada bule, nggak ada orang luar negeri. Ya, makanya impian itu menarik saya. Kebetulan di Bali banyak orang luar negerinya. Iya. Impian saya menarik saya ke Bali. Oke, ini cerita nih. Ya, berarti udah sampai di Bali ya akhirnya kan? Sampai di Bali. Itu gimana ceritanya tuh? Udah bisa bahasa Inggris waktu ke Bali? Oh, tidak bisa. Lulusan SMP tahun 96, terus saya merantau di Bali tahun 2007 ya. Lulusan sepintar-pintarnya siswa SMP berbahasa Inggris sampai di mana? Kan tidak pintar sekali. Terus itu satu. Yang kedua,
orang zaman dulu itu belajar bahasa Inggris itu tidak begitu serius. Untuk apa belajar bahasa Inggris? Iya. Tidak ada bule. Ya untuk apa? Itu seperti mempelajari sesuatu yang sia-sia. Oke. Seperti manusia belajar terbang itu kan seperti mempelajari sesuatu yang sia-sia. Saat itu ya. Saat itu ya. Nah, kemudian saya impian itu ternyata menarik saya ke Bali. Menempatkan saya pada tempat yang seharusnya. Oke. Kan Om Hars pertama di Bali kan belum tentu pasti belum waktu itu pasti belum langsung ketemu dengan orang-orang bule kan? Belum. Nah, ini gimana ceritanya ini? Bisa ketemu orang bule kemudian bisa berbahasa Inggris itu bagaimana ceritanya tuh? Ya, karena saya di Ubud itu ada daerah wisata. Oh ya. Pusatnya tempat wisata di Bali. Iya. Yang di situ bule itu banyak sekali. Jadi mayoritas wisatawan mancanegara itu ada di Ubud. Yeah. Jadi kalau wisatawan domestik itu biasanya cuma pergi ke Pantai Kuta, Tanah Lot, Bedugul. Itu wisatawan domestik. Yeah. Tapi tidak ada bis wisatawan domestik itu datang ke Ubud, tidak ada. Jadi mayoritas wisatawan yang datang ke Ubud, tempat saya tinggal selama 15 tahun itu mayoritas orang luar negeri. Oke. Seperti itu. Terus pada akhirnya setelah saya bekerja kurang lebih 2 tahun di Bali, saya bekerja kepada Ibu Susan, pemilik Jusa Cafe. Saya bekerja di sebuah perkebunan organik ya. Pada suatu malam seperti malam ini kali ya? Ya. Bukan, bulan purnama Pak. Itu. Oh, bulan purnama. Bulan purnama, setelah saya pulang dari nongkrong, terus saya pulang ke gubuk saya tinggal, karena saya tinggal di sawah waktu itu. Oh, di sawah? Saya tinggal di sawah sendiri dan saya menikmati sekali. Siang hari saya dari pagi sampai sore saya bekerja di sawah. Biasanya malam hari saya baca buku. Karena zaman dulu itu kan internet belum ada. artikelnya belum banyak. Tahun 2000. Ya, artikel belum ada juga. 8 itu belum banyak. Jadi kalau kita mengklik sesuatu mencari sesuatu itu belum banyak artikel yang muncul. Jadi buku saya pelajari itu banyak sekali waktu itu. Biasanya saya siang hari itu bekerja, malam harinya baca buku, dan saya menikmati sekali baca waktu buku itu karena ya saya tidak ada yang mengganggu. Tempatnya hening di tengah sawah sendirian, baca buku setiap malam itu asik sekali gitu ya. Kenikmatan ya. Terus pada suatu malam ketika bulan purnama ya. Ini ketika bulan purnama saya pulang dari nongkrong, terus saya mau kembali ke gubuk saya. Kebetulan di tengah sawah itu ada seorang bule duduk sendirian menikmati sinar bulan purnama. Di tengah sawah? Di tengah sawah sendirian, di dekat di samping kebun saya. Sendirian di bawah pohon kelapa, di bawah bulan purnama. Saya kan kaget. Iya. Ada bule. Jangan penampakan gitu ya? Iya. Enggak, saya enggak. Oh, enggak. Saya enggak berpikir seperti itu. Saya langsung, saya parkir sepeda motor saya ke gubuk saya ambil gitar, saya samperin aja. Oh, mau ambil gitar dulu nih? Ambil gitar. Ya, saya ambil gitar, langsung saya sapa. Halo, how are you? Padahal bisa saya cuma halo, how are you? What is your name? My name is bla bla bla. What is your name? Hanya seperti itu saja. Setelah itu kita lanjut dengan bahasa isyarat. Itu. Ya. Karena waktu itu saya sama sekali tidak bisa bahasa Inggris, saya hanya dengan bisa how are you. Tapi sebelumnya juga belum pernah, misalnya orang kan misalnya di Kuta tuh, misalnya belajar menjadi gayet. Enggak ada segitu. Enggak ada ya. Karena saya benar-benar fokus di pertanian. Pertanian ya. Oke. Berarti bahasa yang tahu waktu itu katakanlah yes, no, how are you. Hanya seperti itu aja. My name is gitu-gitu. Oke. What are you doing? Seperti itu aja. Jadi gimana tuh cara, kan dia duduk tuh kan? Iya. Perempuan itu duduk, bule itu. Om Hars karena ada bule pulang ke rumah ambil gitar, mencoba mendekati. Iya. Kebanyakan kita ngobrol pakai bahasa isyarat. Tapi responnya? Karena pada waktu itu belum ada Google Translate. Gitu. Susah. Kalau sekarang nggak paham, gampang aja klik ini, tunjukkan ini, oke. Zaman dulu belum ada Google Translate. Ya. Jadi di bawah bulan purnama ketemu, itu wanitanya dari mana? Dari California, Amerika. Oh, dari California, luar biasa. Dia seorang manajer grup musik waktu itu. Oh. Datang ke Bali itu untuk konser.
konser dengan grupnya di Bali dan di Lombok waktu itu tahun 2008 akhir, hampir 2009. Oh, itu yang pertama kali ya? Ya, itu pertama kali saya jatuh cinta dengan orang bule. Pertama kali saya mencium orang luar negeri. Itu kalau saya ceritakan itu seperti teman-teman saya atau orang-orang itu nggak percaya kamu pacaran dengan orang bule itu, seperti orang gila. Seperti itu. Oh, berarti dengan orang California pakai bahasa pertama bahasa isyarat. Bahasa isyarat. Bahasa isyarat ya. Ini sebuah inspirasi untuk ingin belajar bahasa Inggris lebih baik lagi ya. Karena saya jatuh cinta sejatuh-jatuhnya. Oke. Terus kemudian berapa lama dengan California ini? Saya tidak lama sebenarnya karena dia hanya konser di Bali dan Lomboknya 2 bulan dan karena kesibukannya kami jarang bertemu. Sebenarnya saya itu hanya bertemu dengan hanya 4 kali. Dan sebenarnya kami tidak bisa disebut pacaran karena ya bukan pacaran. Karena dia suka sama suka, terus itu ya pemantik saya sehingga saya bisa bahasa Inggris. Terus selanjutnya belajar bahasa Inggrisnya dengan siapa? Ya, karena saya jatuh cinta seperti itu, akhirnya kan saya bercerita pada bos saya, Ibu Susan yang dari Switzerland itu. Saya jatuh cinta, saya punya pacar orang luar negeri sekarang, saya punya pacar orang California, tapi saya tidak bisa bahasa Inggris. Ibu Susan tertawa tertinggal. Kamu akhirnya jatuh cinta, gitu sebenarnya. Saya masih ingat betul itu beliau, Ibu Susan mentertawakan saya. Sekarang saya tolong ajari bahasa Inggris. Saya bisa tidak bisa, saya harus bisa berbahasa Inggris. Terus sambil tertawa Ibu Susan, oke, sama saya ajari bahasa Inggris, tapi tolong ajari Josie main gitar. Oh, Josie anaknya? Josie anaknya Ibu Susan, anak satu-satunya. Jadi barter nih, ya, antara gitar dengan bahasa Inggris. Barter. Baik, saya ajari Josie main gitar, tapi saya ajari saya bahasa Inggris. Ya. Kemudian setelah itu kan, setelah 2 bulan itu, ya orang California itu, seorang manajer grup musik dan penulis lagu sampai sekarang itu, lagunya bisa dilihat sama di YouTube. Kalau saya kangen ya saya lihat itu. Saya lihat itu, ya terus akhirnya dia pulang ke negaranya. Saya karena jatuh cinta yang luar biasa, saya bersemangat sekali untuk saya harus bisa berbahasa Inggris. Itu. Nah kemudian saya belajar sama Ibu Susan, saya diajari beberapa kali. Saya dikasih buku yang ditulis dari Universitas Stanford Inggris. Terus kemudian saya diajari beberapa kali sama Ibu Susan. Kemudian ya itu setelah itu saya dipertemukan dengan utusan Tuhan yang lain. Jadi saya dipertemukan dengan pacar saya yang lain. Jadi saya dari mana lagi nih? Tadi dari California, yang ini dari mana lagi? Kalau yang tadi dari California, yang sekarang yang berikutnya orang Australia. Dia Australia. Dosen. Ya. Dosen. Ya, dosen di Australia. Oh, ini lebih intens lagi bahasa Inggrisnya nih ya? Karena itu untuk prakteknya. Jadi kalau awalnya saya dengan orang California tidak bisa apa-apa, pemantik saja. Ya, kemudian setelah itu saya meminta Ibu Susan untuk mengajari saya. Setelah saya mempelajari, saya merasa paham betul. Di buku itu saya paham betul artinya. Oh, ini artinya ini saya paham. Kemudian saya disuruh praktek. Saya dikirimkan utusan Tuhan yang lain. Ini kamu sekarang harus praktek. Saya diberi kesempatan untuk berpraktek selama 2 tahun dengan pacar saya. Siapa namanya tuh? Ya, di Australia. Nggak apa-apa, nanti malu nonton nanti di Australia. Karena teman-teman saya. Oke, jangan. Karena teman-teman saya yang tahu semua. Kita cut yang itu ya. Namanya kita cut aja. Yang pertama nggak boleh juga? Kalau yang pertama yang namanya Heather Houston. Dia seorang manajer, dia juga seorang songwriter, penulis lagu. Dan lagu-lagunya bisa dinikmati di YouTube ya. Ntar dicari ya. Ya, setelah itu ya, setelah saya berpacaran dengan orang California, saya berpacaran dengan Australia. Saya belajar bahasa Inggris sama Ibu Susan, terus kemudian saya dipertemukan dengan pacar saya di Australia. Kemudian tahap selanjutnya adalah tahap mencari jodoh. Saya sudah waktu itu sudah umur 30 lebih kan, sudah 33 tahunan. Makanya saya sudah memutuskan untuk menikah, kemudian sama Tuhan saya diberikan option, saya beri pilihan untuk memilih ini, kemudian saya dipertemukan dengan orang-orang baik dari beberapa dari luar negeri semuanya. Kemudian orang baik, nasibnya baik ya. Akhirnya saya dipertemukan dengan istri saya Ibu Ryoko Mine tahun 2012. Ibu Mine udah bisa berbahasa Inggris? Ya, kebetulan istri saya seorang sutradara di sebuah stasiun TV Jepang. Dan dia juga kuliah di
Harvard University. Oke. Dan dia ngambil jurusan bahasa Inggris memang. Oh, Dan kakak iya. saya, kakak ipar saya juga kebetulan juga guru bahasa Inggris. Jadi Oh, jadi pas memang, ya. memang ya rezeki Memang, saya memang itu yang sudah dipersiapkan Tuhan. Oke lah. Seperti Oh, berarti itu lebih intens lagi ya. Ya lebih intens lagi. Oke. Yaitu Oke lah. sejarahnya kenapa saya dari nol sampai bisa berbahasa Inggris ya seperti itu perjalanannya. Iya, iya. Saya Tapi memang tidak kuliah, saya tidak belajar tapi yang kursus. penting ada penggeraknya ya. Iya. Ada penggeraknya, Iya. ada Semangatnya semangatnya. Saya itu kan Oke. ketika bertemu orang California itu kan jatuh cinta jatuh-jatuhnya. Berarti itu semangat yang luar biasa. Saya harus bisa bahasa Inggris waktu itu. Saya harus bisa, karena itu saya sudah merasa saya sudah di jalan yang benar. Untuk sampai di impian saya. Makanya ketika buka Hearts Garden-nya Bali, Iya. pengunjungnya kebanyakan dari orang luar negeri, Iya. bahasa Inggrisnya semakin fasih Semakin ya, baik, semakin baik. Ya. Seperti itu. Saya rasa seperti itu ya, inspirasi yang luar biasa dari Om Hars, dari anak desa yang tidak tamat SMA, hanya tamat SMP, merantau ke Bali, ada sebuah pencetus, penggerak, semangat yang menggebu-gebu dengan cinta pertama. Cinta pertama atau cinta keberapa itu? Dengan yang California. Kalau untuk orang luar itu yang pertama. Oh, ya, yang saya pertama. jatuh cinta yang pertama kali untuk orang Intinya cinta itu hanya sebagai sebagai jalan, tapi intinya adalah membuat beliau untuk mau belajar, luar. untuk tumbuh, untuk berkembang, untuk bisa menguasai sebuah keahlian, dalam hal ini ada bahasa Inggris, dan bahasa Inggrisnya luar biasa sekali. Mungkin Om Hars bisa closing, memperkenalkan Hearts Garden Sumba dengan bahasa Inggris. Monggo Om Hars. Thank you so much everybody, and thank you so much for Mr. MP Muslian. Thank you. My first guest who stay at the Hearts Garden Sumba. I'm so appreciate. I'm so happy with Gusti. yeah, with Gusti also, Ricky. Ibu. Thank you so much. I will remember forever. That's why I ask you to decide the name of my house. Thank you very much. Yeah. Okay, thank you so much everybody. Thank you. And yeah, good luck. Good luck.